Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diarisma Luvita. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat dengan judul pengujian kuat desak beton. Pada saat saya presentasi, Anda diharap memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, dapat ditanyakan kepada saya di akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, sebaiknya kita semua berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Pengujian kuat desak beton. Di pengujian kuat desak beton ini landasan teorinya ada dua, yaitu landasan teori tentang beton normal dan beton bermutu tinggi. Beton normal diatur dalam SNI 2847/2013. Beton adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus dan agregat kasar dan air. Beton normal mempunyai isi berat sekitar 2200 sampai 2500 kg per meter kubik dengan mengantarkan panas serta menggunakan agregat alam yang pecah. Selanjutnya, landasan teori global beton bermutu tinggi. Dalam beton bermutu tinggi ini adalah beton yang mempunyai kuat tekan antara 40 sampai 80 mph. Diatur dalam SNI 036468/2000. Beton mutu tinggi didefinisikan sebagai beton yang memiliki kuat tekan atau kuat desak yang disyaratkan lebih besar atau sama dengan 41,4 mph. Dalam beton bermutu tinggi ini bermanfaat pada pratekan dan pracetak. Keunggulan beton ini ada 4. Yang pertama, mampu menahan tekan dengan baik. Yang kedua, beton segar dapat dicetak dengan sesuai keinginan, soalnya ini berbentuk cair. Yang ketiga, beton tahan aus dan tahan bakar sehingga perawatannya lebih mudah. Yang keempat, harga relatif lebih murah. Kelemahan beton ada 3. Yang pertama, beton mempunyai kuat tarik yang rendah. Yang kedua, beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya sehingga harus direncanakan sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat. Yang ketiga, struktur beton sulit untuk dipindahkan, dalam artian tidak bisa didaur ulang atau pemakaian kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dalam pengujian kuat desak beton. Maksud dan tujuan yang dimaksud dalam arti maksud dan tujuan sebagai pegangan dalam pengujian ini untuk menentukan kuat tekan atau kuat desak beton dengan benda uji berbentuk silinder dan memperoleh kuat nilai tekan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, dasar teori kuat desak ada 6. Yang pertama, kuat desak atau kuat tekan beton adalah beban tekan maksimum yang dapat dipikul oleh beton persatuan luas sampai beton itu hancur. Yang kedua, untuk mengetahui mutu beton, hasil rancangan sebelumnya memenuhi syarat atau tidak. Yang ketiga, kekuatan tekan beton digunakan untuk menilai dan mengendalikan mutu pekerjaan beton di lapangan. Yang keempat, cara yang digunakan untuk pengujian kuat tekan beton adalah menggunakan mesin uji tekan. Yang kelima, prinsip pengujian ini dengan mesin tersebut adalah mengukur besarnya beban yang dapat dipikul oleh satu-satunya luas beton. Yang keenam, bentuk benda uji yaitu berbentuk silinder dengan diameter 15 dan tinggi 30 cm. Peralatan yang digunakan untuk pengujian kuat desak beton ada 14. Yang pertama, kecetakan silinder, gelas ukur, ember, mesin pengaduk, penggaris, timbangan, palu kayu penampang adukan, alat caping, mesin uji, alat uji selam, sendok spesi, timbangan, dan obeng. Kemudian bahan dari pengujian kuat desak beton ada 4. Yang pertama, semen, kerikil, air, dan pasir. Langkah dalam pengujian kuat desak beton ada 14 langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, tuangkan bahan kepada tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, menyiapkan dan merangkai cetakan silinder, kemudian diolesi dengan minyak atau oli. Yang keempat, siapkan mesin pengaduk dan alat
penampang. Yang kelima, masukkan kerikil, pasir, dan semen ke dalam mesin molen. Langkah yang keenam, nyalakan mesin pengaduk. Yang ketujuh, jika sudah homogen, matikan mesin pengaduk dan tambahkan air. Yang kedelapan, nyalakan kembali mesin sampai adukannya homogen. Yang kesembilan, matikan mesin pengaduk, lalu tuangkan adonan beton ke penampang beton. Langkah selanjutnya, melakukan uji selam. Dalam melakukan uji selam ini ada 5 cara. Yang pertama, siapkan alat uji selam tersebut dengan keadaan yang rata agar airnya itu tidak bisa diserap. Yang kedua, masukkan aduan sepertiga selam, lalu tusuk-tusuk atau tumbuk sebanyak 25 kali, diulangi sampai 3 kali. Yang ketiga, tambahkan aduan, dicorong sampai penuh dan ratakan, tunggu 30 detik. Yang keempat, tarik pelan. Kelima, ukurlah penurunan permukaan atas aduan. Besarnya penurunan adukan merupakan nilai selam. Langkah yang 11 yaitu tuangkan adonan ke dalam silinder sebanyak sepertiga dan ditumbuk atau ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali. Langkah yang ke-12, memberikan label pada silinder dan disimpan dalam 1 hari atau 24 jam. Yang ke-13, membuka cetakan silinder setelah 1 hari dan rendam beton di air yang bersih. Langkah yang ke-14 atau langkah yang terakhir, pengujian kuat tekan atau kuat desak beton. Yang pertama, menentukan beton pada umur berapa, semisal umur 28 hari, lalu mengambil beton dari rendaman air. Yang kedua, mengukur diameter, tinggi, berat beton yang akan diuji. Yang ketiga, melakukan capping. Melakukan capping ini dengan cara memasukkan belerang untuk mencairkannya, kemudian menuangkan pada cetakan, selanjutnya dilepaskan dari cetakan capping. Yang keempat, siapkan alat uji kuat tekan atau desak dengan kondisi berdiri dan permukaan yang dicapping berada di atas. Kemudian pengujian desak siap dimulai. Rumus kuat tekan atau kuat desak beton yaitu F sama dengan P dibagi A. P ini dalam arti beban maksimum beton, A ini dalam arti luas penampang beton. Rumus dari luas penampang itu sendiri 1/4 Pi kali D kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda sudah mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.